ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah subuh Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa subuh ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam sholat subuh berjamaah kita dan majelis ilmu kita di setiap Ahad pagi ini. Semoga keringanan langkah kita menuju masjid ini dan dalam menghadiri majelis ilmu akan menjadi wasilah yang akan meringankan langkah kita kelak di akhirat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meringankan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan ringankan langkahnya untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah takdirkan kita semua menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW yang dipastikan oleh Allah di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul, sehingga kita bisa membersamai Rasulullah SAW masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, kita hari ini masuk ke tanggal 13 Rabiul Awal ya. 14 ya. Tanggal 12-nya hari Jumat kemarin ya. Jadi ini sering oleh sebagian besar kaum muslimin di negeri kita ini disebut dengan Syahrul Nabi ya, bulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di bulan inilah di tanggal 12 Rabiul kemarin Rasulullah dilahirkan ya, ke dunia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau wafatnya juga sama ya, tanggal 12 Rabiul Awal juga ya, hari Senin juga ya. Jadi ini Rabiul Awal ini bulan kelahiran Nabi dan sekaligus bulan kewafatan beliau ya. Dan sangat relevan kalau kemudian pagi ini kita membicarakan satu sisi daripada kepribadian beliau yang beliau ini memang disiapkan oleh Allah untuk menjadi contoh teladan bagi manusia, bukan hanya umat Islam tapi bagi manusia. Nah, tentu kalau kita mencontoh Rasulullah, meneladani Rasulullah dari seluruh sisinya, berat kayaknya ya.
dari sisi sholat saja misalnya ya, sholatnya beliau, ya beliau sholatnya sampai bengkak-bengkak ya. Kita pernah nggak sholat sampai bengkak-bengkak? Nggak pernah ya. Beliau kalau sholat tahajudnya itu luar biasa panjangnya ya, sehingga kakinya bengkak. Kalau kaki yang kiri pegal ya, dia sandarkan ke kaki yang kanan karena berdirinya yang sangat lama ya. Kalau kaki kanan yang pegal, dia sandarkan ke kaki yang kiri. Kalau dua-duanya terasa pegal, beliau sholat dengan duduk. Lalu kalau sudah pegalnya hilang, beliau kembali berdiri melaksanakannya. Kenapa? Karena beliau pernah sholat 1 rakaat itu 3 jam lamanya. Kira-kira gimana tuh? Kalau kita sanggup berapa ya? 3 jam? Masya Allah. Beliau baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan surah An-Nisa dalam 1 rakaat. Bukan 1, 5, 10 ayat dibaca masing-masing surat, seluruh ayat. Al-Baqarah 286 ayat, kemudian Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Kalau dijumlahin 662 ayat. Gimana Pak kira-kira? Kalau kita sholat di belakang beliau dengan bacaan sepanjang itu, kira-kira gimana? Sanggup nggak? Sahabat aja nggak sanggup, ya. Ibnu Mas'ud ikut, ya. Kebetulan pas beliau baca ini, ya, beliau lagi sholat tahajudnya di masjid. Biasanya beliau di rumah, ya. Nggak ada orang, ya, karena beliau bangun kan lebih awal dibanding yang lain. Nah, cuman pas ketika beliau lagi sholat ini, masuk sahabat Ibnu Mas'ud ke masjid mau sholat tahajud juga. Dilihat Nabi sholat, dia makmum, bermakmum kepada. Nah, ini dalil yang membolehkan sholat tahajud itu dilakukan dengan berjamaah. Sholat tarawih itu sholat tahajud yang diawalkan waktunya. Sholat tahajud kan waktunya ba'da isya sampai sebelum subuh. Ya. Nah, itu udah gak kuat, ya. Hampir dia mau keluar dari sholat karena nggak kuat. Istri beliau bertanya, ya Rasulullah, engkau kan kekasih Allah, engkau kan sudah dijamin masuk surga, engkau kan diproteksi oleh Allah dari azab neraka, kok masih segitu-gitunya sih sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak? Kenapa ya Rasulullah? Kita kalau dikasih tahu ya misalnya bahwa kita dijamin masuk surga sama Allah, kira-kira gimana Pak? Ibadahnya lebih getol apa kira? Udah dijamin masuk surga, santai aja lah. Kira-kira gimana? Begitu atau kayak Nabi kayak gitu? Ya. Biasanya kita santai ya. Ya. Biasanya begitu. Ya, kalau kita dikasih tahu, wah, apa namanya? Kita misalnya ujian apa masuk pegawai negeri gitu ya, kebetulan punya order orang dalam, ya, pokoknya udah dijamin masuk lah, ya. Kira-kira kita sungguh-sungguh nggak Pak? Nyiapin tesnya? Ya, santai aja lah, orang udah dijamin lulus kok, betul nggak? Umumnya kita begitu, tapi Nabi beda. Udah dijamin sama Allah lagi yang jamin, bukan manusia ya. Kalau manusia biasanya bohong kan gitu. Tapi beliau tetap seperti itu. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah?
Gimana ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, apalah abuna dan syakuran. Apakah enggak boleh wahai istriku aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi itu syukurnya Nabi itu kayak gitu, ya. Luar biasa. Itu baru sholat, belum ya. Nah, maka pada pagi ini kita ingin melihat satu sisi dari kepribadian dan kehidupan beliau, yaitu dari sisi kepemimpinan. Ini yang mungkin jarang dibahas, ya. Jadi beliau sosok yang bisa dicontoh dari seluruh segi. Beliau juga jenderal, ya, panglima tertinggi, ya, makanya ada buku itu tentang intelijen Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau juga adalah apa namanya, ya, sosok seorang kepala keluarga yang sangat berhasil membina rumah tangganya. Maka beliau bisa menjadi contoh bagi suami-suami yang ada di dunia ini. Kita ini, ya, orang tua dari anak-anak kita. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seluruh kepribadian Rasulullah itu memang sudah Allah siapkan untuk menjadi teladan, ya. Maka nggak boleh ada yang cacat, diproteksi oleh Allah, karena dia akan menjadi sampel bagi kehidupan manusia, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, saya bawakan tema ini karena kemarin kita habis rame, ya. Ini dalam 3 dekade kita mengalami kerusuhan. Dulu tahun 6, setelah 65, ya, Gestapo, ya, peristiwa PKI itu terjadi kerusuhan yang sangat besar, amuk massa saat itu yang menuntut Soekarno turun dan diadili karena diindikasikan beliau terlibat PKI, ya, atau dengan bahasa lain dekat dengan PKI lah, kira-kira begitu, ya. Itu di rakyat, anak-anak muda waktu itu mencari beliau, ya. Nah, Pak Harto diamanin, ya, diamanin, ya, diungsikan ke Istana Bogor. Beliau dalam keadaan sakit waktu itu. Kemudian 30 tahun berikutnya, ya, terjadi lagi kerusuhan, tumbangnya Soeharto tahun 98, ya. Dan kemudian kemarin, ya, sudah 20 tahun lebih reformasi, ya. 1 dekade itu sekitar 20-30 tahun, ya. Nah, kita sedih melihat negeri ini kayak seperti itu, Pak, ya. Kita sudah 80 tahun merdeka, ya. Seharusnya mungkin kita sudah lepas landas. Rasulullah perlu 23 tahun untuk membangun masyarakat yang madani, yang berperadaban, yang maju, dan itu bertahan sampai, ya, 1000 tahun ke depan, ya. Umat Islam, kekarifan Islam itu baru tumbang tahun 1924, ya. Habisnya kekhalifahan Islam itu, selesainya kekhalifahan Islam itu baru 1924, Pak. Setelah sekian 10 abad lebih lamanya kaum muslimin menjadi kampion dunia, memimpin dunia. Nah, kemudian setelah khalifah runtuh, umat Islam seperti anak ayam kehilangan induknya. Seperti,
hidangan yang berada di meja makan diperebutkan oleh banyak manusia. Rasulullah, sahabat bertanya, apakah saat itu umat Islam sedikit jumlahnya ya Rasulullah? Ya, Rasulullah telah memprediksi ya, bahwa nanti umat Islam itu akan seperti hidangan di meja makan yang diperebutkan oleh manusia. Makanan kalau diperebutin manusia bisa melawan nggak Pak? Kalau kita prasmanan gitu kira-kira gimana? Hah? Kayak gitu tuh. Berarti nggak berdaya sama sekali umat Islamnya. Sehingga para sahabat bertanya, apakah waktu itu umat Islam sedikit ya Rasulullah jumlahnya? Nah, bal antum kasih. Bahkan pada saat itu kalian jumlahnya sangat besar, miliaran. Tapi jumlah yang sangat besar itu tidak berarti apa-apa, seperti buih di lautan, kata Rasulullah, yang terombang-ambing ya di pantai. Jemaah rahimakumullah, kalau negara-negara Arab, Saudi, ya, Mesir, Yordania, apalagi kalau ditambah yang lainnya, 3 ini aja negara, ya. Apalagi kalau ditambah misalnya dengan Uni Emirat Arab, Qatar, ya, Kuwait, bersatu, ya, dalam satu kepemimpinan, kemudian mengerahkan pasukan militernya untuk menyerang Israel. Selesai gak Israel? Selesai gak? Selesai. Tapi mereka nggak melakukan apapun. Kenapa? Tadi ya, jadi melihat saudaranya lagi diperebutkan seperti itu, ya bengong aja gitu, karena nggak punya kekuatan. Mereka saat itu ditimpa oleh penyakit wahan. Kenapa sampai lemah seperti itu? Kata Rasulullah, mereka ditimpa penyakit wahan saat itu. Wa ma wahnu ya Rasulullah, apa wahan itu ya Rasulullah? Hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia yang berlebihan dan takut kepada kematian. Inilah yang terjadi saat ini, jemaah. Sehingga perlu kita segarkan kita dengan bagaimana dulu Rasulullah sampai berhasil kayak gitu ya, membangun umat yang begitu kuat, yang begitu disegani oleh dunia. Romawi, Persia tunduk ya kepada kaum muslimin saat itu ya. Baik jemaah yang berkah, kalau kita baca buku-buku sosial politik yang berkaitan dengan ilmu sosial dan politik, itu hampir semua menjelaskan bahwa tujuan bentuknya sebuah negara itu adalah untuk membahagiakan rakyatnya. Ya. Rakyat bahagia kalau mereka sejahtera dan makmur, betul kan? Itu semua teori sosial politik kayak gitu. Tapi realitasnya jauh panggang dari api. Nah, Islam pun memandang seperti itu. Jadi sebelum teori-teori politik itu disusun oleh akademisi, ya, itu Islam lebih dulu membahas tentang ini. Ya, kita nggak usah terlalu jelimet ya. Kita lihat saja satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dailami. Saya mengawali dari sini.
pembahasannya ya. Rasulullah SAW menyatakan kama qala idza aradallahu biqaumin khairan wala alaihim ulama'ahum wa qada bainahum ulama'uhum wa jalal mala fi sumahaihim ya. Nah ini ya, bagaimana supaya bangsa itu, negara itu baik. Rasulullah sudah menyatakan di sini ya, dalam hadis ini, apabila Allah menghendaki suatu kaum, suatu bangsa, suatu masyarakat menjadi masyarakat, menjadi bangsa, menjadi negara yang baik, khairan, wala alaihim ulama'ahum ya, maka Allah akan jadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bijaksana. Nanti kita bahas nih ya, apa kriteria dari ulama. Ulama itu dari hilm. Hilm itu artinya halus, lembut. Ya. Wa qadu bainahum ulama'uhum, dan hakim-hakim ya yang menjadi pemutus hukum ya, di masyarakat tersebut, di negara tersebut adalah para ulama, orang-orang yang berilmu maksudnya, yang mereka mengerti hukum, pakar dalam masalah hukum, dan menegakkan hukum itu dengan seadil-adilnya. Wa ja'alal mala fi sumahaihim, dan Allah akan menguasakan kekayaan negara itu kepada orang-orang kaya yang dermawan. Jadi sebuah bangsa, sebuah masyarakat itu akan bahagia kalau tiga ini hadir. Pemimpin yang hilm, yang bijaksana, yang kedua hakim yang menegakkan hukum dengan adil, yang ketiga orang kaya yang dermawan, oligarki yang dermawan. Jadi luar biasa, Islam sudah membahas masalah ini, Pak. Ya. Sebaliknya kata Rasulullah, wa idza arada biqaumin syarran, dan apabila Allah menghendaki sebuah masyarakat, sebuah bangsa, sebuah negara itu menjadi masyarakat dan bangsa yang buruk, ya, wala alaihim sufa'ahum, ya, Allah akan mengangkat atau menjadikan pemimpin mereka orang yang berakhlak rendah. Gimana kira-kira Pak sekarang? Terbukti kan? Hah? Coba Bapak bisa bayangin nggak? Rakyat masih banyak yang susah, kok anggota DPR bisa-bisanya joget? Hah? Di mana tuh kesadarannya sebagai pemimpin yang harusnya empati terhadap ngomongannya kayak gitu, yang akhirnya memicu kemarahan, tapi juga memang ini didesain, Pak. Kemarahan rakyat itu nggak mungkin akan menghadirkan kerusakan, kerusuhan, bakar ini, bakar itu, ya, jarah ini, jarah itu, kalau tidak ada yang mengkondisikan. Jadi ini by design. Ya, ada yang bermain di sini, ya. Jadi tetap seharusnya, ya, ketika kita menggugat, ya, penguasa yang zalim, yang tidak melakukan fungsinya dengan baik, itu harus dengan cara-cara yang terhormat. Haram hukumnya merusak, haram hukumnya menjarah, apapun itu sebabnya, ya. Nah, ini yang memang kita kita prihatin, pemimpinnya tidak memiliki kepribadian yang baik, ya. Ada di antara mereka kemarin yang di rumah itu punya pajangan, ya, Iron Man itu biayanya bikinnya itu hampir 200 juta.
Coba Pak, ya. Rakyat banyak yang susah. Kok dia bisa-bisanya bikin properti yang merupakan kesenangan pribadi yang tidak ada manfaatnya barangkali untuk orang lain, padahal dia pemimpin. Dulu ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, dia punya harta 200 miliar. Dia pengusaha, istrinya diberikan perhiasan dan lain sebagainya. Ya pengusaha yang sukses, boleh nggak? Boleh. Tapi ketika dia menjadi khalifah, dia sumbangkan hartanya ketika dia wafat untuk negara, ya, untuk Baitul Mal. Ketika dia wafat, hartanya tinggal 50 miliar. Jadi 2/3 dia sumbangkan kepada negara. Istrinya dipanggil, istriku sini. Sekarang aku sudah dilantik jadi khalifah. Tolong buka perhiasanmu. Infakkan ke Baitul Mal. Kamu sudah tidak layak lagi memakai perhiasan. Dulu sebelum saya jadi khalifah, kamu boleh pakai. Tapi setelah saya jadi khalifah, kita akan menjadi contoh buat mereka. Kita akan dituntut, ya, untuk menjadi teladan bagi rakyat kita. Maka kita sudah tidak layak lagi memakai, ya, properti yang mahal. Baju-bajunya berganti, yang tadinya bajunya, ya, ratusan ribu, ya, ratusan juta, puluhan juta lah, ya. Suatu saat dia, ya, menyuruh pegawainya, ajudannya membeli, ya, baju yang kalau sekarang tuh mungkin harganya 100 ribuan. Nangis ajudannya. Dulu waktu dia belum jadi khalifah, bajunya itu bermerek kira-kira. Setelah jadi khalifah, dia mencukupkan dengan baju ya. Nah, harusnya pemimpin seperti itu. Dia sudah selesai masalah dunianya. Ketika orang menjadi pemimpin, harusnya sudah selesai masalah dunianya. Nah ini ya, jamaah rahimakumullah. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi apabila sebuah masyarakat, sebuah bangsa itu, ya, Allah akan jadi masyarakat yang buruk, Allah akan jadikan pemimpin-pemimpin mereka orang yang berakhlak rendah, ya. Wa qadar bainahum juhaluhum, dan Allah akan jadikan, ya, hakim-hakim mereka adalah orang-orang yang bodoh. Juhal, jamak dari jahil. 3 pengertiannya bodoh itu. Yang pertama, dia mengerti hukum. Ini akar katanya sama dengan jahiliyah. Jadi bodoh di sini maksudnya bukan apa namanya, IQ-nya jongkok, bukan, ya. Dia mungkin ngerti hukum, tapi dia perjualbelikan hukum itu di pengadilan. Dia tidak menghukum dengan adil. Siapa yang bisa bayar besar, dialah yang dimenangkan, ya. Atau yang kedua, ya, dia tahu kebenaran, tapi karena di pressure, ya, dia takut untuk menegakkannya. Dan yang ketiga, dia memang benar-benar gak ngerti hukum, tapi jadi hakim. SH sih, lulusannya SH, ya, tapi dia gak ngerti hukum sebenarnya. Mungkin kuliahnya ya kayak nono, ya, nggak jelas, ya. Tapi dia akan jadi hakim, bahkan menjadi MK, ya, dan seterusnya. Nah, ini kayak gitu, ya. Jadi kalau hakimnya kayak gitu, masyarakat pasti
agar menjadi masyarakat yang buruk. Kemudian yang ketiga, wajah malafi bukhalaihim, dan Allah akan kuasakan harta kekayaan negara tersebut, bangsa tersebut kepada orang-orang kaya, oligarki, konglomerat yang bakhil, yang pelit. Nah, ya, silakan direfleksikan di negara kita, ya. Nah, saya ingin bahas yang pertama saja karena waktunya juga nggak cukup, ya. Jadi bagaimana supaya sebuah negara itu, suatu bangsa itu menjadi bangsa yang baik. Yang pertama, kita harus punya pemimpin yang bijaksana. Nah, bagaimana sosok Rasulullah ketika memimpin umatnya sehingga umatnya itu, ya, menjadi sedemikian rupa hebatnya, ya. Ini secara umum, secara garis besar itu di sosok Rasulullah sebagai pemimpin itu diceritakan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 128. Ya. Allah Subhanahu wa berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini dibaca ayat ketiga. Berjanji ini kalau ada maulid suka baca debat atau maulidan, ya. Ini dibaca ayat ini, ya. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Min anfusikum itu dari kalangan kamu sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum, ya. Terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami, empati, ya. Beliau sangat berempati kepada masyarakatnya, ya. Kemudian, ya, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, ya. Alaihi ma'anitum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang beriman, ya. Jadi yang pertama, setidak-tidaknya pemimpin itu punya empati terhadap rakyatnya, punya, ya, harisun, ya, dan rauf. Ini adalah sifat-sifat Allah, ya. Punya rasa cinta dan kasih sayang terhadap rakyatnya. Kemudian rauf, penyantun, kayak Umar bin Abdul Aziz tadi, dia serahkan hartanya untuk negara. Jadi jamaah rahimakumullah. Nah, di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah menegaskan tentang pentingnya seorang pemimpin itu untuk berempati kepada rakyatnya. Dengan empati itu dia memiliki kesungguhan untuk melayani rakyatnya. Karena pada dasarnya pemimpin itu adalah khadimuhum, sayyidul ummah khadimuhum. Pemimpin itu, kata Rasulullah, adalah pelayan-pelayan masyarakat. Jadi bukan penguasa. Dalam konteks Islam, pemimpin itu adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa, bukan. Nah, di antara yang diamanahkan oleh Rasulullah untuk dilayani dengan baik dan benar, dengan sungguh-sungguh adalah kaum du'afa, kaum lemah. Ya, dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah menyatakan, man wuliya min amrin nas, barang siapa yang diserai kekuasaan untuk memimpin urusan manusia, ya, fajtabaha an ulil dhaffi, ya, man wuliya min amrin nas syai'an, ya,
fahtajaba an ulil dha'fi, dan kemudian dia menghindar untuk melayani kaum lemah dari masyarakatnya, dari rakyat yang dipimpinnya. Dia cuekin, ya. Ada rakyatnya yang busuk lapar, ada rakyatnya yang kelaparan, ada rakyatnya yang menjadi peminta di sana sini, ya. Dan semakin banyak sekarang. Dibiarin. Padahal dalam undang-undang kita jelas bahwa mereka itu harus diurus oleh negara. Umar bin Khattab jamarahimahullah ketika mendatangi suatu wilayah, suatu daerah, dilihat ada seorang pengemis di jalanan orang tua. Dihampiri oleh Umar, diajak ngobrol, ternyata dia orang Yahudi. Setelah itu dia panggil gubernurnya. Dia datangi gubernurnya di kantornya mungkin, ya. Dia mampir ke kantor gubernur, dimarahi gubernurnya. Kenapa ada rakyatmu yang terlantar seperti itu? Sehingga dia harus meminta-minta. Jangan ketika dia muda engkau pakai tenaganya untuk membangun daerah ini, tapi setelah tua engkau sia-siakan nasibnya. Nah, Umar minta kepada gubernurnya untuk, ya, jangan membiarkan hal tersebut terjadi. Jangan boleh ada dari rakyatmu yang meminta-minta mulai sekarang. Penuhi kebutuhannya. Itu kewajiban kamu sebagai pemimpin, sebagai negara, untuk melayani rakyatnya. Akhirnya kakek tua itu diberikan tempat tinggal, kemudian dijamin, ya, hidupnya oleh negara. Jamaah yang Allah. Nah itu, ya. Nah, kalau ada seorang pemimpin yang menghindar untuk melayani kaum lemah dari masyarakatnya, ya, wal hajah, atau orang-orang yang membutuhkannya, membutuhkan pertolongannya, membutuhkan kebijakannya. Ya, kita kalau mengurus keperluan kita, misalnya perlu apa, bangun rumah, perlu apa, IMB, beli tanah perlu sertifikat, pengen berusaha bikin PT harus ada, itu kebutuhan bukan? Ketika kita ngurus itu, saya tanya Pak, gampang apa ruwet? Di negara ini gampang atau ruwet? Padahal itu sesuatu yang menjadi tugas dari negara. Pak, saya punya tanah orang tua saya di Cilinci, di Marunda, 2,5 hektar. Waktu itu ada 52 orang membuka lahan tidur yang tidak bertuan. Waktu itu ada di pengawasan Kementerian Agraria. Mereka menyilahkan masyarakat untuk mengolah lahan itu. Nah, kemudian ayah saya mendapatkan informasi, ya. Akhirnya dia bukalah di sana tambak dan pertanian. Nah, sekarang ketika dialihkan tahun berapa saya agak lupa, masih SMA waktu itu saya, 80-an lah, ya. Saya lulus SMA 84, ya, mungkin sekitar 82 sampai saya lulus kuliah itu sekitar 88, ya, 89. Terjadi ini pengalihan, ya, terjadi masalah, ya, karena dialihkan dari agraria ke Lantamal. Waktu itu gudang peluru di Cilandak meledak, kemudian pindah ke sana karena di sana ada gudang-gudang.
daerah Marunda itu namanya Cilincing, dipindahkan ke situ, akhirnya dialihkan ke Lentama. Nah, rakyat kemudian dipanggil ketika akan ada wilayah itu digunakan untuk industri, akan dibuat pabrik-pabrik. Sekarang jadi pabrik tuh, jadi industri Marunda, ya. Dipanggil, dikumpulkan, kemudian waktu itu saya sakit, saya mewakili. Ya, komandan Lentaman itu menyatakan, ya, ini tanah negara dan akan dipakai oleh negara, dan tidak ada hak dari saudara untuk menuntut ganti rugi kepada negara. Padahal dia sudah 18 tahun mengolah. Nah, saya kemudian bertanya, waktu itu saya sendiri orang yang bertanya, yang lain pada nggak berani, Pak. Saya masih SMA waktu itu. Saya tanya, wahai, waktu itu letkol kalau nggak salah mantannya. Mohon maaf Pak, secara manusiawi harusnya saya tidak mengerti hukum. Bapak-bapak kita ini yang puluhan tahun di sini sudah mengolah lahan yang tadinya tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Kemudian sekarang menjadi potensi ekonomi, harusnya jasa mereka diperhitungkan, Pak. Menurut saya harus ada dari negara perhatian untuk memberikan ganti rugi. Kemudian dengan nada yang tinggi dia menyatakan, Anda jangan mempolitisir masalah ini. Ini tanah negara. Jadi tidak ada hak Anda untuk menuntut. Ya saya dikata gitu diam. Ya. Masih SMA kan takut juga kan gitu. Apalagi di markas. Nah ini Pak jamaah hukum. Ternyata undang-undang agraria menyebutkan bahwa kalau seseorang itu mengolah lahan 2 tahun berturut-turut, lahan tanpa tanpa tuan, artinya lahan yang tidak bertuan, itu kalau 2 tahun dia menguasai tanah itu, mengolahnya, maka itu sudah bisa menjadi, dia sudah bisa mengurus untuk menjadi hak mensertifikatkan tanah itu menjadi miliknya. Ini nggak diceritakan kepada para petani, tambak, dan harusnya pegawai agraria ini kalau dia melayani rakyatnya dengan baik, dikasih tahu setelah 2 tahun lebih, 5 tahun dikumpulin, wahai bapak-bapak, karena bapak sudah mengolah 5 tahun di sini, bapak sekarang boleh ya mengurus sertifikat dari tanah tersebut. Ini ada undang-undangnya. Atau pejabat yang lain, ya. Nah, ini orang yang berarti kan mereka orang duafa, mereka yang membutuhkan backup dari penguasa, pemimpin negerinya. Tapi sekarang yang terjadi dibodohi, rakyat juga tahu, bukannya dilayani malah dimanfaatkan. Dia bikin sertifikatnya sendiri. Nah itu hilang. 52 hektar petani di situ tidak mendapatkan apapun, termasuk ayah saya yang 2,5 hektar. Sekarang sudah jadi pendiri markas Angkatan Laut di sana, ya. Nah ini bagaimana negara ini berkah kalau seperti itu? Bukan hanya di Cilincing, mungkin juga di tempat-tempat lainnya, ya, banyak di negeri ini, ya. Nah, jadi kalau ada orang yang diamanahkan oleh Allah memimpin masyarakat, dia cuek dengan orang-orang yang papa, yang duafa, nggak mau menolong orang-orang yang membutuhkan, ya, pertolongannya, maka apa kata Rasulullah? Ihtijaballahu anhu yaumal qiyamah. Nanti di akhirat Allah tidak akan peduli, tidak akan memperhatikan pemimpin yang semacam ini. Dia masuk neraka, ya udah, masuk aja sama. Allah nggak peduli sama sekali dengan nasibnya.
di akhirat nanti. Ngeri nggak Pak? Ngeri nggak? Nah ini jamaah rahimakumullah. Jadi kita harus punya pemimpin seperti Rasulullah yang empati, yang mencintai dan menyayangi rakyatnya, yang sangat penyantun, juga memberi. Suatu saat datang ya rakyatnya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya butuh uang, saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa lagi di rumah. Tolong dong ya Rasulullah, saya dikasih sedekah ya untuk kebutuhan saya ini darurat banget. Saya udah berusaha sekarang kemari mentok ya, akhirnya terpikir kepada saya satu-satunya jalan saya menghadap engkau ya Rasulullah. Kiranya engkau berkenan untuk membantu saya. Apa jawaban Rasulullah? Waduh, saya lagi gak punya uang juga nih, ya, gak punya apapun yang saya bisa berikan kepada kamu. Tapi coba kamu datang ke sahabatku, ya, dikasih tahu namanya di situ. Kebetulan juga lagi kumpul Rasulullah dengan yang lain, sahabatku itu, ya, nggak disebutkan, cuma Rasulullah menunjuk salah seorang sahabat. Kamu pinjam kepadanya, berapa kebutuhan kamu? Nanti aku yang akan membayarnya. Allahu Akbar. Gimana jamaah rahimakumullah? Pemimpin sekelas Rasulullah nggak punya uang, kira-kira gimana? Kalau sekarang gimana? Oh, mungkin, masa mungkin nggak punya uang, gajinya aja berapa gitu ya? Dan ternyata ketika ada rakyat yang datang minta bantuan ke beliau, beliau suruh pinjam ke orang lain dan dia yang akan menjaminnya untuk membayarnya. Allah, ini ya, kita juga perlu hakim yang adil. Ya, sekarang sudah menjadi asumsi umum bahwa pengadilan kita tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya, ada yang sudah divonis enggak ditahan sampai sekarang. Ciaparten itu, ya, udah divonis 1,5 tahun, tapi karena dia mungkin ya pendukung presiden waktu itu, ya, sampai sekarang enggak ditahan tuh. Tapi ada orang yang baru jadi tersangka, belum ditetapkan jadi tersangka, ya, belum divonis salah, sudah dipakaikan, belum jatuh vonisnya, sudah dipenjara. Nah ini ya, memang ini menjadi tantangan buat kehakiman kita, buat Kejaksaan Agung, buat Mahkamah Agung. Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya punya teman pejabat di Mahkamah Agung, teman dulu ketika menjadi aktif sama-sama di remaja masjid di tempat tinggal saya dulu, ya, di daerah Poncol Senen. Beliau salah satu ketua sama-sama dengan saya, ya. Alhamdulillah beliau jadi salah satu pejabat pimpinan di Mahkamah Agung, ya. Beliau cerita ke saya, ya, ketika beliau itu hampir tiap tiap minggu itu diberikan uang amplop, ya, pejabat di itu. Untuk apa katanya? Untuk operasional kebutuhan weekend, Sabtu dan Minggu. Tapi nggak ketahuan itu dari mana uangnya. Itu jumlahnya sangat besar. Nah dia nggak nerima, dia nggak mau. Ya, saya udah dapat gaji. Seperti itu jamaah rahimakumullah. Jadi pejabat kita ini terpenjara oleh kepentingan orang-orang yang menguasai kekayaan negeri ini.
Nah, makanya kita perlu hakim-hakim yang adil, ya, yang benar-benar berpihak kepada kebenaran, bukan kepada kepentingan. Dan yang ketiga, kita perlu orang kaya yang dermawan. Hadirin ini, Rasulullah banyak sahabatnya yang kaya. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu 9 atau 8 atau 9 orang kaya. Cuma Bilal dan Ali bin Abi Thalib saja yang tidak. Nah, dalam konteks misalnya hijrah, kita kenal Suhaib bin Sinan. Beliau orang Romawi, asli Romawi, tinggal di Mekah, jadi pengusaha, jadi orang terkaya kedua di Mekah. Ada yang menyebut orang terkaya ketiga di Mekah. Masuk Islam, ya. Ketika peristiwa hijrah, dia ditugaskan oleh Rasulullah untuk hijrah paling akhir, ya. Nah, ketika hijrah, dia dihadang oleh kafir Quraisy, ya, yang melarang membawa harta bendanya ke Madinah. Engkau orang asing di sini, engkau orang Romawi, ya, berniaga di negeri kami, kemudian jadi orang kaya, enak aja kamu mau ambil, ya, kamu bawa aset kamu keluar, ya. Kemudian Suhaib bin Sinan bilang, kalau kamu menghendaki, silakan ambil, aku tidak akan bawa sedikit pun. Aku lebih, ya, memilih Allah dan Rasulnya daripada harta benda yang kau inginkan itu. Nah, turunlah surah 208 surah Al-Baqarah. Allah memuji sikap Suhaib bin Sinan, ya, sebagai orang-orang yang telah mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para sahabat Nabi itu kalau memberikan support, infak, ya, itu enggak hitung-hitungan, karena dia melihat Rasulullah seperti itu, ya. Makanya kenapa kemudian orang-orang miskin itu terberdayakan. Nggak ada tuh jamaah rahimakumullah, kita dengar misalnya orang-orang miskin di masa Rasulullah, para sahabat antri menunggu zakat atau bantuan langsung dari pemerintah, ya, BLT, nggak ada. Semiskin-miskinnya para sahabat, dia adalah ulama, penuntut ilmu. Kita kenal sosok Abu Hurairah. Kenal ya Abu Hurairah? Beliau tinggal di Sufah, nggak punya rumah. Beliau orang miskin, ya, tinggal di dekat masjid. Ya, Rasulullah membangun gurfah, kamar-kamar di dekat Masjid Nabawi untuk sahabatnya yang nggak punya tempat tinggal. Salah satunya Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini adalah, ya, ulama hadis dan penulis hadis. Padahal dia orang miskin. Nah, jadi jamaah Allah, ini mungkin 10 menit yang bisa kita ambil pelajaran dari sisi kepemimpinan Rasulullah, ya, bahwa kita memang perlu memerlukan hadirnya pemimpin yang hilm, yang empati terhadap rakyat, yang mencintai dan menyayangi rakyatnya, yang menyantun, yang suka membantu rakyatnya, ya, yang bersikap amanah di dalam menjalankan kepemimpinannya. Kita perlu hakim yang adil, sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya ketika memutuskan, ya, perkara, dia memutuskan dengan adil sampai Rasulullah menyatakan, kalau anakku Fatimah yang aku cintai mencuri, faqattu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kita perlu hakim yang seperti itu. Rasulullah telah menunjukkan sebagai hakim, beliau, ya, menjadi hakim yang adil dalam memutuskan perkara. Nah, kemudian perlu orang kaya yang dermawan. Rasulullah sosok yang kaya yang dermawan. Para sahabat Nabi banyak yang kaya yang dermawan. Dan ketika itu hadir dalam sebuah masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang bahagia karena terpenuhi kebutuhannya, ya. Tidak lagi ada yang meminta-minta di jalanan, ya, karena sudah dipasok atau disupport kebutuhan mereka oleh orang-orang kaya yang ada di sekelilingnya, sehingga mereka tetap bisa beribadah kepada Allah, menuntut ilmu, menjadi ulama dan seterusnya, ya, walaupun mereka
mereka miskin, walaupun mereka kaya, karena kebutuhannya dicukupi oleh orang-orang kaya yang ada di sekitarnya. Nah, semoga saja insya Allah ya dengan semangat Maulid Nabi ini, para pemimpin kita ya di negeri ini kembali ya sadar untuk meneladani Rasulullah sebagai pemimpin, sehingga mereka bisa hadir menjadi pemimpin-pemimpin yang didambakan oleh kita semua seperti yang diutarakan dalam hadis ini, sehingga negara kita kelak akan menjadi negara yang kuat, yang bisa memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya, menjadi baldatun aminatun, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang rakyatnya sejahtera, makmur ya, dan bahagia insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu kajian kita. Kalau ada pertanyaan monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, melihat perkembangan kemarin, rasa-rasanya pemimpin itu, pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi bisa jatuh karena lisan dan tulisannya. Tentunya ini bisa menjadi hina. Mengutip dari kata Pak Amri bahwa kita sebagai orang-orang beriman harus senantiasa menjaga lisan dan tulisan ini, karena jangan sampai kita kecolongan dengan lisan dan tulisan ini. Yang jadi pertanyaan Pak Ustaz, bagaimana supaya kita selalu menjaga kualitas iman kita dengan selalu menjaga lisan dan tulisan ini, karena pada akhirnya tulisan dan lisan ini akan kita bawa di akhirat nanti sebagai bekal. Kalau bagus tulisan dan lisannya akan menjadi bekal di surga, jika buruk menjadi bekal di neraka nanti. Mohon pencerahan Pak Ustaz supaya kita selalu berhati-hati dalam menulis dan mengucapkan lisan. Mungkin mengutip dari kata-kata Bang Syahrini kemarin bahwa tolol itu bisa jadi hina. Kemudian dulu mantan presiden bahwa DPR itu disejajarkan dengan TK, yang pada akhirnya juga jatuh. Mohon pencerahan Pak Ustaz supaya kualitas iman ini selalu terjaga dan penuh kehati-hatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pertanyaannya. Allah menyatakan dalam surah Al-Jaljalah, dari surah Al-Jaljalah itu, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran." Jadi betul setiap apapun yang kita lakukan, baik yang kita ucapkan maupun yang kita tulis di medsos dan lain sebagainya itu ya, atau yang kita lakukan itu Allah akan catat sekecil apapun. Miskolah itu artinya sangat-sangat kecil. Makanya di terjemahan Al-Quran itu diartikan sebiji atom atau sebiji sawi, karena kecilnya, sehingga banyak orang atau manusia menganggapnya bukan sebagai sebuah kebaikan atau keburukan, karena amat kecilnya itu tadi. Tapi Allah menyatakan Allah akan tetap mencatat dan memberikan balasan terhadap apa yang kita lakukan itu. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi peringatan buat kita untuk hati-hati di dalam melakukan apapun, baik melalui lisan kita, tangan kita, ataupun perbuatan kita ya. Nah, oleh Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, ayat ini, surah ini dianggap surah yang sangat sangat monumental lah ya. Ini bahasa saya ya. Karena menurut beliau, kalau umat Islam itu memahami dan mengamalkan satu ayat ini, satu surat ini saja, surah Al-Jaljalah ini, insya Allah dia akan selamat di dunia dan mendapatkan surga di akhirat.
Dan menurut beliau itu kekuatan ayat ini selain yang tadi itu ada di ayat keempat dan kelima. Ya, Rasulullah Allah menyatakan, ya, yauma idin yasdurun nasu astatan liyuraw, ya, yauma idin tuhaddisu akhbaruha bi anna rabbaka auha laha. Ya, nanti pada hari kiamat, jamaah rahimakumullah, bumi itu akan melaporkan kejadiannya kepada Allah. Bi anna rabbaka auha laha, karena Allah mewahyukan, memerintahkan kepada bumi untuk bisa melakukan hal itu, untuk mampu melakukan hal itu. Ini yang nanti membuat banyak manusia itu kaget nanti di akhirat. Wah, kok bisa ya? Ternyata amal kita itu, apapun yang kita lakukan, ucapan, ya, apa yang dilakukan oleh kita berupa tulisan ataupun perbuatan dimanapun, ya, kita berada, itu dicatat oleh bumi, direkam oleh bumi. Rupanya ada rekaman yang Allah tanam di bumi ini, seperti mungkin layaknya CCTV, ya, yang merekam seluruh apapun yang kita lakukan, dan nanti di yaumil akhir bumi itu akan melaporkannya kepada Allah. Mulai kita lahir sampai kita wafat, itu nanti dilaporkan kepada Allah apa yang telah kita ucapkan, kita lakukan, dan seterusnya. Jadi sebenarnya Islam telah memberikan warning ini, ya, dan banyak ayat hadis yang menyatakan hal ini, ya. Makanya Rasulullah juga menyatakan, kalau kita nggak bisa jaga lisan, sebaiknya nggak usah ngomong, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, falyakun khairan aw liyasmut, bicara yang benar atau diam. Dan itu bisa dilakukan memang kalau kita punya keimanan yang benar, yang kuat. Nah, memang betul. Jadi pada akhirnya yang harus kita benahi adalah keimanan. Karena iman itulah yang akan mensupport hati kita untuk menjadi hati yang baik, qalbun salim. Ya, makanya Rasulullah menyatakan al-imanu wa yajidu wa yanqus. Iman itu naik turun, yajidu bi ta'ah wa yanqus bi maksiyah. Iman itu akan naik dengan taat kepada Allah dan akan turun dengan berbuat maksiat kepada Allah. Berarti solusinya adalah untuk menguatkan iman kita itu tadi, kita harus terus meningkatkan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kita berhenti melaksanakan ketaatan. Jangan sampai kita stagnan dalam melaksanakan ketaatan. Ya, kalau bisa terus kita upayakan untuk terus, ya, meningkat ketaatan kita setiap saatnya, gitu. Nah, ketika ketaatan kita kepada Allah meningkat, iman akan menjadi semakin kuat. Nah, iman yang kuat inilah yang nantinya akan membuat orang itu menjadi terjaga lisannya, terjaga perbuatannya, menjadi orang yang jujur, ya, yang kredibel, ya, yang amanah, yang adil, dan seterusnya menjadi hakim. Seperti seorang pengembala yang diuji oleh Umar bin Khattab untuk menjual kambingnya kepada beliau, toh majikannya nggak tahu. Jawabannya apa? Betul, majikan saya nggak tahu. Tapi bagaimana dengan Allah? Apakah Allah juga nggak tahu? Fa'ain Allah. Seorang gembala, ya, strata sosialnya paling rendah, paling miskin lah, dia memiliki kejujuran yang sangat luar biasa seperti itu. Kenapa? Karena imannya kuat. Nah, kita perlu, ya, masyarakat yang seperti itu. Kita perlu pejabat yang punya iman yang kuat supaya dia menjadi pejabat yang jujur, supaya kita bisa mengontrol omongan dan tulisan-tulisan kita, ya. Di medsos ini sekarang ini yang bahaya kan medsos, ya. Jadi ini banyak kepentingan kemarin itu. Makanya kalau jamaah lihat, ya, ada satu komentar di medsos, seorang wanita pakai jilbab. Saya yakin ini juga by design. Mungkin dia nggak pakai jilbab, disuruh ketika ngomong pakai jilbab,
ya, dia menuduh bahwa dalang dari kerusuhan ini adalah Anies Baswedan. Ya, dia pengurus PSI. Ya, walau alam bisawab, mohon maaf ini tidak untuk ya disebarkan. Ini hanya dugaan saya saja, ya, bisa jadi ini salah, ya, bisa juga jadi benar. Ya, saya khawatir bahwa di belakang ini adalah komunis gaya baru, karena dari sejarah Indonesia ini satu-satunya kelompok yang menghalalkan segala cara, ya, dalam tindakannya, ya, bukan berarti yang lain dipastikan enggak, tapi dari fakta sejarah yang besar di negeri ini adalah mereka, ya, yang menghalalkan kekerasan, ya, membunuh, membakar, ya. Ya, Sultan Dewi Serdang itu kan, itu dibunuh oleh Barisan Tani Indonesia PKI, ya, keluarganya dibunuh, kemudian dibakar tempat tinggalnya, rumahnya, ya. Jadi hanya mereka, data sejarah memberikan kepastian kepada kita. Yang suka ngerusak, yang suka membakar, yang suka membunuh, yang menghalalkan segala cara, ya itu. Walaupun bisa jadi ada sebagian besar sebenarnya yang ikut-ikutan. Kan masa ini kalau lagi marah cukup satu orang aja melakukan provokasi, udah kebakar. Ya, itu yang dilakukan oleh mereka. Mereka, ya, mungkin cuma jumlahnya 100 orangan disebar ke beberapa titik demo, tugasnya untuk menyulut, gitu, ya. Makanya kan ketika ada yang ditangkap, ya, yang merusak fasilitas umum itu dari Cimahi, Pak. Tinggalnya di Cimahi. Apa urusannya? Siapa yang kasih tahu bahwa itu akan terjadi kerusuhan itu? Wallahu a'lam bishawab, ya. Inilah politik, karena politik itu memang hanya diketahui oleh segelintir orang saja, ya. Rakyat ini banyak yang nggak tahu, ya. Cuman kita prihatin kalau negara kita yang besar ini dikendalikan hanya untuk kepentingan atau oleh kepentingan. Seharusnya negara ini didedikasikan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Amin. Saya kira itu. Makasih. Kita tutup, ya, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama kita ikhtitam dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.